Kenapa bisa Jack the Ripper nggak ketangkep? Sebelumnya di akun ini gue pernah bahas tentang Jack the Ripper, seorang pembunuh berantai yang beraksi pada tahun 1888. Dia diperkirakan telah membunuh 5 orang wanita yang berprofesi sebagai pekerja seks komersial. Pada saat itu, kata pembunuh berantai sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat. Tapi pembunuh berantai yang satu ini memiliki metode membunuh yang membuat warga ketakutan. Nama Jack the Ripper sangat dikenal pada saat itu, dan hingga sampai sekarang, nama Jack the Ripper tidak asing di telinga manusia. Dia adalah pembunuh berantai yang terkenal karena dia menghilang tanpa jejak. Dia meluncurkan aksi pertamanya pada tanggal 31 Agustus 1888. Korbannya bernama Mary Ann Nichols. Mayatnya pertama kali ditemukan oleh 2 orang pria yang pada saat itu hanya menganggap dia mabuk dan pingsan. Karena gelap, mereka tidak menyadari bahwa ada darah yang mengalir dari perempuan itu, yang membuat akhirnya mereka meninggalkan perempuan itu untuk mencari pertolongan. Saat kedua pria itu mencari pertolongan, ada 1 orang pria lagi yang datang, dan pria ini membawa sebuah lentera. Di situ dia menyadari ada darah yang mengalir dari leher Mary Ann Nichols pada saat itu. Akhirnya korban utama itu pun diotopsi dan dinyatakan bahwa dia meninggal karena dibunuh. Dia menyatakan terkena 2 tebasan yang cukup dalam di lehernya sehingga terjadi pendarahan yang hebat. Dan tidak hanya itu, dia juga menerima 3 kali tusukan di bagian perutnya. 1 minggu pun telah berlalu, dan korban kedua dari Jack the Ripper telah ditemukan. Korban keduanya adalah seorang perempuan yang bernama Annie Chapman. Mayatnya ditemukan pada saat pagi hari. Sama seperti korban pertamanya, lehernya telah ditebas sebanyak 2 kali. Tapi metodenya kali ini semakin kejam. Dia mengeluarkan organ-organ dalamnya lalu menjajarkan organ-organ itu di samping dari mayat korbannya. Dan tidak berhenti di situ, bagian dari kemaluan korban kedua ini dinyatakan menghilang. Dalam waktu 9 hari, Jack the Ripper berhasil membunuh 2 orang perempuan tanpa diketahui. Namanya menjadi berita utama di koran berita. Saat namanya mulai dikenali oleh seluruh warga London, pembunuh berantai ini mengirim sebuah surat. Terdapat ratusan surat yang dikirim ke media maupun ke polisi. Tapi banyak orang yang percaya bahwa pada saat itu ratusan surat itu hoax atau palsu. Tapi ada 1 surat yang dipercaya benar-benar datang dari Jack the Ripper. Surat itu bertuliskan from hell atau dari neraka. Dan kenapa surat ini dipercaya bahwa itu surat asli dari Jack the Ripper adalah bukan karena tulisannya, atau bukan karena bukti yang lain. Tapi surat itu dikirimkan bersamaan dengan setengah ginjal manusia. 12 hari telah berlalu setelah korban keduanya. Dan setelah 12 hari itu ditemukan 2 lagi korban yang berjarak 1 jam pembunuhannya. Korban ketiga bernama Elizabeth Stride, tapi pembunuhannya tidak seperti yang lainnya. Dia hanya mengalami luka tebasan di leher dan tidak dimutilasi seperti biasanya. Beberapa expert percaya bahwa mungkin pada saat pembunuhan ada orang yang datang sehingga Jack the Ripper tidak sempat melakukan kebiasaannya. By the way, expert yang gue maksud adalah ripperologis. Ya, ripperologis itu panggilan nyata expert dari Jack the Ripper. Korban keempatnya adalah Catherine Eddowes yang ditemukan 45 menit setelah ditemukannya korban ketiga. Seperti biasa, dia dibunuh dengan ditebas lehernya, lalu dimutilasi. Organ-organ dalamnya dikeluarkan, namun kali ini ginjalnya 1 menghilang. Dan ya, ginjalnya adalah ginjal yang dikirim bersama surat itu. Di dalam surat itu dituliskan bahwa ginjalnya setengah dia goreng dan dia makan. Dia berkata bahwa ginjal itu enak. Korban kelima dari Jack the Ripper adalah yang menurut gua korban paling sial. Nama dari korban kelima ini adalah Mary Jane Kelly. Dia ditemukan dibunuh indoor di dalam sebuah motel yang dia sewa.
Dipercaya dia disiksa dulu sebelum dibunuh. Lalu dia dipotong benar-benar kecil sehingga ibunya saja tidak dapat mengenali dia. Pada saat itu keberadaan Jack the Ripper sangat sulit untuk ditemukan. Hingga pada saat itu polisi melakukan ribuan interview terhadap ribuan warga London. Dan dikecilkan lagi menjadi kira-kira 300 suspek dan 80 yang diinterogasi. Tapi bahkan setelah semua itu, mereka tetap tidak mengetahui siapa Jack the Ripper. Ada banyak spekulasi tentang siapa itu Jack the Ripper. Tapi yang jelas, siapapun Jack the Ripper, dia memiliki masalah dengan prostitusi. Dan banyak orang yang berspekulasi bahwa Jack the Ripper adalah seorang bangsawan. Seorang bangsawan yang berkemungkinan menghamili prostitusi sehingga dia malu lalu membunuh prostitusi-prostitusi itu serta yang mengetahuinya. Tapi ada satu orang yang menurut gua adalah kandidat paling cocok dari Jack the Ripper. Namanya adalah James Maybrick. James Maybrick dinyatakan meninggal karena dibunuh oleh istrinya setelah korban kelima dari Jack the Ripper diumumkan. Dan dia juga katanya memiliki masalah dengan prostitusi, entah apa masalahnya. Dan setelah kematian James Maybrick tidak ada lagi korban dari Jack the Ripper. Ada kemungkinan istrinya mengetahui siapa James Maybrick sebenarnya. Lalu menariknya lagi, 100 tahun setelah kejadian Jack the Ripper itu, ditemukan sebuah diari dari James Maybrick. Setelah diteliti oleh para expert, dinyatakan bahwa diari itu adalah diari sungguhan yang original. Di dalamnya dituliskan detail-detail dari korban yang dia bunuh. Dan informasi di dalamnya sangat mendetail dan kalaupun itu adalah diari palsu, siapapun yang membuat diari palsu ini adalah orang yang benar-benar hebat. Lalu ditemukan juga sebuah jam dari James Maybrick. Di dalamnya ada inisial-inisial dari korbannya, serta di dalamnya dituliskan I am Jack. Tapi terlepas semua itu, kita nggak akan tahu siapa sebenarnya Jack the Ripper. Tapi gimana menurut lo? Coba tulis di kolom komentar.